Jangan bilang-bilang, kembali bersama saya Coach Wira di podcast video Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Hari ini podcastnya saya datangkan seorang anak muda yang punya visi, misi, dan juga passionnya di bidang seni dan budaya Bali. Bahkan mungkin beliau ini atau Satria namanya memiliki passion yang lainnya. Nanti kita akan ngobrol gitu. Oke, sebelum lanjut, don't skip this video. Baik, langsung saja silakan Satria perkenalan dulu nih sama teman-teman kita di sini. Siapa nama, kemudian asal dari mana, kegiatannya ngapain aja. Bagi teman-teman di sini mungkin yang sedang kepo atau bahkan ada yang nunggu-nunggu nih, Satria kok nongolnya di podcastnya Coach Wira nih. Silakan. Oke, untuk perkenalan dulu ya Coach ya. Ya, silakan. Oke, nama saya Ikomang Satria Artawan, asal saya dari Gianyar Sidaring, Bukit Sari ya. Dan tadi pertanyaan yang ketiga tadi apa? Kegiatan sekarang apa nih aktivitasnya? Oh iya, untuk kegiatan dan aktivitas sih masih bergelut di bidang konten ya, buat konten untuk memajukan seni budaya. Oh, buat konten memajukan seni budaya. Contohnya kayak geguritan Macepat gitu. Geguritan Macepat atau tari bisa juga. Ya, kadang-kadang. Cuman untuk bergelut di tari untuk lebih mendalam sebelum ya. Luar biasa ya, di tengah kemajuan teknologi digital ternyata masih banyak nih ada berlian-berlian yang memang bisa mengangkat dari seni budaya di Bali itu sendiri. Ayo kita dukung Satria dan seluruh anak muda Bali khususnya yang memang sedang ingin mengajarkan tatanan dari budaya, tradisi leluhur kita sehingga ini betul-betul menjadi sebuah senjata buat kita. Kan gitu ya. Benar banget. Nah, sebelum mulai ini gimana kalau mungkin teman-teman penasaran benerkah Satria ini punya keahlian gitu. Nah, saya mau ingin disumbangin satu suara gitu ya, suara emasnya di yang saya suka itu contohnya apa ya? Lingkar petak lah yang saya pernah ini. Mungkin teman-teman penasaran, yuk kita dengarkan gimana suaranya dari Satria ketika metembang lingkar petak. Terus apa perlu diartiin enggak? Oh boleh boleh banget ya. Kalau coachnya mau bisa banget. Oke, diartiin biasa aja ya, jangan seperti pengartos gitu. Udah bisa. Silakan ya. Dengaden awal bisa. Saya nggak bisa ngerti. Ternyata luar biasa ya. Jadi kita itu jangan selalu merasa diri kita mampu bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Nah, bahasa Indonesia begitulah. Betul banget itu. Betul ya? Benar banget. Oke, coba satu baris lagi. Oke. Kayaknya enak nih didengar deh. Satu baris lagi ya. Luar biasa. Jadi suaranya itu menyusup gitu rasanya. Masuk ke sini gitu, menyebar ke seluruh tubuh saya. Jadi tadi kata kuncinya Napi Satria dari Napi namanya liriknya tadi itu. Kata kuncinya depan anake ngadani ya gitu. Jadi begini ya, kalau kita bahas dari sebuah lirik itu depan anake ngadanin. Kalau memang prinsip itu yang teman-teman generasi muda dimanapun kalian mau nanti mengekspresikan diri, maka buatlah label diri kalian yang baik dan tepat dulu. Jadi kalau label diri kalian itu dianggap orang pemalas, terus ada lagunya kita mentah-mentah kita terjemahin, kita serap depan anake ngadenin, ya Anda dibilang pemalas terus. Ya, jadi jangan sampai label itu salah.
setelah label kita itu baik, benar, jadilah anak muda yang sukses, kreatif, maju, barulah lirik itu tepat. Depang anake ngadeni. Karena sudah sukses, biarin aja orang bilang, "Bayo nak sebut sukses sepangen be," gitu. Karena udah sukses. Banget, ya. Tapi kalau kita belum menemukan kesuksesan, kita males-malesan, kita nggak berbuat apa-apa, kita bingung, kita sering ngomongin orang, kita sering berdebat, nggak bisa mengelola emosi kita. Jadi lirik itu nggak tepat. Depang anake ngadeni gitu. Saya nak mulut emosi dia gitu. Iya. Seakan-akan dia menyombongkan dirinya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Jangan sampai kita itu menamakan diri sendiri kan Depang anaknya ngadani. Iya. Biarkan orang lain memberi kita nama. Iya. Itu dalam artian kita jangan sombong ngedek langkahnya. Betul. Gitu lah. Iya. Nah, sekarang makna yang lebih dalam lagi bisa seperti tadi, Satria. Kalau kita dari permukaannya seperti ini jadi Depang anaknya ngadenin. Misalnya kita bisa buat punya kemampuan dalam bidang bisnis misalnya kan. Benar. Kita punya kemampuan bisnis, jangan sombong, dengan dek tangkah, dengan ada nyapu kade aku kan gitu. Benar banget. Itu satu konsep Depang anaknya ngadeni. Tapi konsep yang lebih dalam lagi sebenarnya adalah jangan sampai kita di label negatif karena kita tidak melakukan sesuatu. Iya. Lebih ke image jadi. Iya, jadi ini penting sekali bahwa di dalam pupuh gitu ya, banyak sekali ada pesan-pesan filsafat, pesan-pesan moral yang itu harus kita benar-benar berikan maknanya kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah kapan kita harus bisa mengekspresikan diri, kapan kita tidak perlu mengekspresikan diri. Kita butuh kemampuan WBK di sini, milah-milah. Kapan kita memang harus orang itu ngadanin saya, harus kapan itu terjadi. Di satu sisi harus juga Depang anaknya ngadanin. Iya. Cuman ketakutan saya adalah kalau kita tidak berubah, kita males-malesan, orangnya akan ngadanin kita pemalas. Kan kita dulu lah yang berubah, maju dulu sehingga Depang tuh nak ngadanin ini. Iya benar. Yang berkegahiannya tidur, itu kan yang ada kegiatan Depang anaknya ngadanin, demennya lagu itu salah tafsir saja. Salah persepsi ya. Oke, luar biasa nih. Jadi sejak berapa lama ini Satria sudah mulai suka dalam bidang seni dan budaya Bali? Wah, kalau dari sejak kapan ikut yang udah dari TK sih. Dari TK. Nah, yang keras itu bapak sebenarnya. Iya. Dari TK itu saya bukan dituntut sih, lebih ke diajak gitu. Dalam artian di mana bapak ngaya, saya masih TK itu diharuskan untuk ikut gitu. Berarti bapak adalah seorang yang penekun yang sama di bidang seni dan budaya. Tepatnya seperti itu. Cuman di zaman dulu sih masih bapak itu masih panggil-panggilan biasa gitu. Dalam artian bapak itu masih konteksnya ngayah-ngayah gitu ya. Cuman sekedar pengayah. Oke. Gitu aja sih. Nah, pertanyaan saya nih Satria, mungkin teman-teman kan di era modernisasi digital sekarang ini, kok mau ya gitu misalnya seorang Satria ini masih tertarik melestarikan budaya Bali. Apa kira-kira yang terbesit dalam pikiran kamu, kok ingin melestarikan budaya Bali ini? Yang terbesit dari saya itu nggak lain. Satu, itu memang passion saya dan juga hobi kan. Nah, itu hobi. Tapi yang saya lihat ini kan Tetami Anak Lingsir. Tetami Anak Lingsir dalam artian ini sudah turun-temurun yang diturunkan oleh leluhur kita, tradisi ini. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman milenial ini, banyaklah sosial media yang muncul seperti TikTok, Instagram, yang lain-lainnya lah. Yang lihat masih sedikit untuk pemuda zaman sekarang ini untuk mengembangkan yang namanya seni budaya. Seni budaya. Jadi saya punya tujuan sih untuk mengembangkan ini, gimana sih kita tuh kalau masukin yang namanya budaya ke dalam media sosial gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya untuk passion tiang niki ada yang meniru dan anak muda di bawah-bawah tiang, di bawah umur tiang yang mau meniru tiang nantinya, gitu sih tujuan tiang. Biar nggak putus lah gitu. Berarti ada estafet ya. Jadi boleh dikatakan si Satria ini ingin menciptakan sebuah role model sehingga anak muda berikutnya itu mau memodel, mau mengcopy, melakukan, meniru dan
akhirnya akan terjadi proses pelestarian dari Tetami Anak Lingsir tadi gitu ya, nilai-nilai budaya. Nah, kalau saya simpulkan nih ada 5P dari apa yang Satria sampaikan tadi. P pertama itu adalah ada peduli ya. Peduli ya. Saya lihat Satria berarti peduli ini. Di samping tadi orang tua yang memang ngajak mengarahkan, memang ada rasa peduli yang pertama dalam dirinya Satria. Yang kedua adalah perhatian. Kalau orang sudah peduli, pasti perhatiannya muncul. Iya sih. Lebih banyak gitu ya, memberikan perhatian kepada nilai seni budaya yang ada di Bali. P berikutnya adalah baru perkenalan. Nah, perkenalan tuh gimana? Mulailah seorang Satria itu posting di media sosial, di YouTube channel. Itu dikenalkan kepada masyarakat, kepada generasi muda. Nah, setelah gitu apa? P berikutnya, P keempat adalah perjuangan. Nah, ini perlu perjuangan, perlu konsistensi, perlu energi, tenaga, waktu, perlu disupport, dukungan kan begitu. Iya. Nah, ini masih masa-masa perjuangan. Nah, itu dia pasti akan ketemu di 4P ini. Ya. Dan yang kelima nanti barulah akan muncul pertemanan. Pertemanan dalam arti networking akan semakin banyak dikenal. Nah, disitulah akan berujung pada sebuah hasil kalau kita bilang nanti. Jadi di sini penting sekali buat teman-teman dimanapun kalian berada. Satria sudah hadir di sini. Silahkan komen di bawah jika Anda punya satu skill, keahlian, kemampuan atau passion yang bisa saya bantu untuk share ke banyak orang lagi. Seperti kehadiran Satria tadi dengan suara emasnya. Wah, luar biasa sekali. Nah, pertanyaan saya berikutnya ini, Satria, apakah kamu tuh gak malu ya? Misalnya nih kan sekarang nih orang anak muda musiknya modernisasi, kebarat-baratan gitu kan. Apakah kamu tuh gak malu kalau atau dibilang kuno nih? Karena zaman sudah modern, kamu tuh termasuk orang jadul ya itu. Apakah kamu nggak malu? Gimana cara kamu bisa terus eksis di sini untuk melestarikan budaya Bali? Oke, kalau untuk itu pertanyaannya banyak sih, Coach ya. Untuk yang bertanya sedemikian kayak Coach tadi, berawal dari teman saya, berawal dari followers Instagram saya, berawal dari saya live. Dan ada sih Coach, maaf ini agak gini melenceng. Saya pernah live Instagram ya. Itu ada yang komen di story Coach. Itu ada yang komen, saya kan lagi metembang gitu. Saya lagi metembang. Nah, adalah yang komen, padahal ini orang Bali loh. Dalam artian dia tahu kidung itu apa, masyarakat itu apa. Dan maaf saya nggak mau nyebut namanya juga yang penting kan. Dia bilang, "Bli, Amerika menyedang rembulan." Gitu. Aku man lulung kidung gitu. Dalam artian apa yang kamu dapat gitu. Kan gitu dia. Nah, saya jawab lah di sana. Cuman jawaban saya sih lebih nggak ke emosi karena betul. Saya lebih menuntun gitu. Dan inilah jawaban saya, nggak malu kan gitu. Jawaban saya, kenapa harus malu? Kembali lagi kayak yang tadi, saya melestarikan budaya Tetami Anak Lingsir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanpa adanya budaya seperti yang Tiang anut ini, dalam artian entah itu menari, entah itu yang namanya megaguritan, macepat, utsawa dharma gita dan sebagainya. Kalau tidak ada itu di suatu upacara yang kamu gelar nantinya, entah kamu metata, entah kamu kawin, menikah gitu lah. Manusianya, dewoyanya. Ya, manusianya, putranya segala macam. Itu tanpa adanya yang namanya budaya itu nggak bakal puput yang namanya karya kamu kan, dalam artian seperti itu. Nah, saya beri dia satu contoh. Ibarat kamu orang kaya gitu. Saya orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin yang kayak saya, siapa yang bilang kamu kaya? Kalau semua di dunia kaya, kan gitu jadinya. Makanya dari itu memang ada yang suka, ada yang enggak. Dan kalau seandainya kamu memang nggak suka, kan gitu kan. Kalau seandainya memang kamu nggak suka, mending jangan komen, cukup di skip aja. Karena kamu loh orang Bali juga, harusnya kamu mengapresiasi lah apa yang saya kembangkan ini gitu. Menarik. Jadi teman-teman ya, tadi Satria udah sangat, kalau buat saya sih sudah bisa mengelola bagaimana dia merespon, bagaimana menjawab. Berarti di sini akan berkaitan dengan emosional dalam dirinya. Nah, emosional yang perlu teman-teman ketahui itu bukan marah ya. Emosional itu adalah, kalau akar katanya kan emosi. Kalau bahasa Inggrisnya itu emotion. Jadi energi, motion. Jadi ada energi yang bergerak. Ketika kita marah, ada energi yang bergerak di tubuh kita. Nah, kalau dia energi itu bergerak ke tangan kita, darah itu mengalir ke tangan kita, maka kita ingin mukul orang. Nah, kalau dia energinya mengalir, motion yang bergerak ke bibir kita,
kita kayak ngomong kasar sama orang, kita mencaci orang. Begitu sebaliknya, ya. Kalau emosi itu mengalir ke rasa kita, ini orangnya bisa stres, jadi pendendam, bisa jadi benci. Ini bagus ya pertanyaannya, karena memang ada sebagian anak muda yang bertanya seperti itu. Nah, terkait tadi kalau kita diskusi ya, kita tidak membahas, kita diskusikan saja. Pasti kalau di dunia digital sekarang, di media sosial ini akan selalu ada dualisme, ya kan? Nah, antara yang positif, yang negatif, ada yang mendukung, ada yang tidak. Ya. Lebih orang-orang yang belum paham. Kita sering menyebut sebagai individu atau pribadi-pribadi yang belum paham. Misalnya tadi itu menarik tuh, ada yang ngomong gini, Amerika sudah bisa ke bulan, gitu kan? Kalau kita tarik nih garisnya Satria, kira-kira di mana dia dapat informasi ini? Nah itu, ya kan? Itu. Jadi kita tarik nih, di mana dia nonton, mendengar informasi yang mengatakan bahwa Amerika sudah ke bulan. Nah, kalau kita lihat siapa yang ngomong itu pertama kali, itu ada di acara budaya kita juga, yaitu di wayang. Iya. Iya kan? Iya. Wayang Cemplong gitu kan ya. Jadi beliau udah sering memberikan konsep. Tapi sayangnya kalau kita nggak paham, kita akan mengartikan itu sepotong-sepotong. Kita nggak mengerti maksudnya. Dia hanya bisa mengambil penggalannya. Amerika sudah ke bulan. Ternyata yang ngomong Amerika ini sudah ke bulan, dia pun sebenarnya pencinta budaya, tapi wayang. Tapi dia nggak sadar gitu loh. Ya, nah inilah teman-teman. Jadi mari kita berhenti untuk menilai, memberikan respon negatif kepada siapapun. Kalau ada orang teman kita, saudara kita, keluarga kita yang lagi berkarya, ayo dukung, berikan semangat. Ya, jangan kita menghalangi orang yang sedang melakukan kegiatan bekerja. Apalagi kita nggak tahu apa yang dilakukannya. Ini bahaya sekali. Kalau kita nggak tahu apa yang dilakukan, kita tidak terlibat, minggir. Kasih orang itu lewat. Ini sudah nggak tahu, sudah nggak terlibat, mau ngalang-alangi lagi, mau ngomong-ngomongin lagi. Yuk, di Bali ini bumi kita kecil, dunia kita ini kecil. Mari tingkatkan pesemetonan ini, ya teman-teman, anak muda, generasi muda di Hindu. Ayo dipererat lagi dengan menjaga nilai-nilai diri kita pertama kali. Supaya mulat sarira itu kita mulai terapkan di dalam diri kita. Nah, semoga nanti ke depannya anak muda Hindu itu khususnya di Bali bisa memberikan apresiasi. Istilahnya kan begini, ada anak-anak yang kalau dia nggak suka, dia bisa langsung jelek-jelekin gitu ya. Banyak. Berarti itu kan ada mentalitas dalam dirinya itu yang dia sendiri sebenarnya sedang bermasalah. Kalau kita mau belajar, seperti ini caranya Satria. Ada orang buat konten bagus, kita tidak bisa, jangan iri. Komen yang bagus. Wah, bagus banget, saya terinspirasi. Beranikah kita menulis komen seperti itu? Kalau berani nulis komen seperti itu, disitulah kita udah berubah sebenarnya dari dalam diri kita. Simple. Tapi kalau kita tidak mengakui, malah kayak tadi misalnya cari masalah, ngomongin kesana kesini, nah itu yang membuat sebenarnya kita tidak bisa mengakui diri kita. Karena pengakuan ke orang lain pertama kali karena kita mengakui dari diri kita. Jadi ini penting. Luar biasa ya jawabannya Satria tadi, tidak malu ya. Satu kata kunci yang saya tangkap dari Satria ini gini, gaya sing teragat namun saya nggak deni gitu loh. Iya kan? Memang seperti itu sih kalau dari tiang sih. Dari dulu saya mengikuti yang namanya ngayah kan. Saya tahu konsep itu dari pengalaman saya pribadi sih. Dalam artian ngayah-ngayah itu liputan karya, entah itu ide karya lah, entah itu ya namanya macepat. Itu yang melengkapi karya dalam artian karya-karya yang lebih baik, upacaranya. Iya. Berarti dengan sebuah visi yang besar, di sini seorang anak muda Satria dia memiliki sebuah value dalam dirinya untuk melengkapi sebuah karya yadnya suci di Bali ini. Apakah dengan tembang, apakah dengan tarian, sesolahan gitu kan ya. Tarian itu kan sesolahan. Nah, tarian itu sesolahan, solah itulah tingkah kita, perilaku kita, attitude kita gimana di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jadi solah yang baik itu supaya kita bisa tahu tata titinya, krama, etika, di mana kita harus melakukan hal-hal yang baik, positif, saling mendukung seperti ini. Nah, teman-teman generasi muda Hindu atau siapapun penonton pemirsa di YouTube channel Mantra Hati ini, mari mulai sekarang
berkomitmen melakukan satu kebaikan untuk memberikan komen-komen positif kepada siapapun yang sedang melakukan ekspresi diri, sebuah karya dalam bidang seni, budaya, atau apapun. Selama itu menurut Anda tontonannya baik, memberdayakan, ayo kita kasih komen positif sebagai bentuk dukungan moral kayak gitu. Oke, sesama Bali harus saling support, dukung, saling support, gitu ya. Apresiasi ya. Kemudian kalau dari kesenian budaya Bali ini ya, Satria, mana yang paling dominan, paling banyak porsi yang kamu tekuni, jalani? Untuk di dalam seni budaya ini yang paling banyak porsinya yang saya mendalami ya, itu gegurutan Utsawa Dharma Gita ini sih. Utsawa Dharma Gita. Iya. Tapi di Utsawa Dharma Gita ini kan dibagi 5, Coach. Nah, coba dijelasin nih biar teman-teman tahu. Utsawa Gita ini dibagi menjadi 5 ya. Ada Skarare yang pertama. Skarare itu dibagi lagi. Skarare itu ada yang dibagi lagi. Okay. Itu Skarare itu termasuk dadang daun, curik-curik, itu Skarare. Nah, dan yang kedua ada Skaralit. Nah, Skaralit ini yang namanya mau cepat juga. Ada Ginade, Ginanti, Sino masuk di situ. Sino masuk di sana. Terus ada yang namanya Skaragung. Skaragung puniki yang namanya kekawin. Kalau istilah bahasa biasanya kekawin gitu. Orang-orang mau kekawin itu Skaragung kayak Dharma Wangsa, Arjuna Wiwaha itu kekawin. Itu favorit saya. Itu babat semua di sana gitu. Kalau mau nyari filosofi yang bagus, enak atau story-story ya. Iya. Di sana babat Arjuna Wiwaha, Mahabharata juga ada. Dan itu baru 3 ya. Yang keempat itu ada sloka. Ini sama yang seperti Coach bilang, ini banyak yang ada di kehidupannya. Sloka ini bisa diambil, bisa kita kutip untuk menjadikan motivasi hidup kita. Nah, coba deh satu sloka nih dari. Waduh, kalau itu saya belum mendalami sloka. Nah, gini aja sekarang berarti, apakah sloka itu berbeda ya? Artinya cara nembanginnya beda ya? Beda. Berbeda. Kalau gini perbedaannya, Coach, kalau untuk di Skaragung itu hampir ada persamaan, cuman kalau di Skaragung itu ada guru lagu. Ya, guru lagu, dan aksara yang masuk guru lagu itu namanya taleng, kedong, cicak, itu masuk yang menggantung-gantung. Itu masuk guru lagu. Terus kalau yang di sloka ini dia itu lebih ke kayak Trisandi. Itu termasuk golongan sloka. Kalau Trisandi itu termasuk golongan sloka. Itu yang keempat sloka. Iya. Yang kelima ada Palawakil. Palawakil. Kalau biasanya yang di pedalangkan, pewayangan gitu. Iya, dalang yang ngelur. Nah, bisa nggak satu contoh kecil Palawakil yang sebisanya aja kayak gitu kan? Kalau untuk Palawakil sih saya lebih ke pamungkahnya. Nggak apa-apa, yang penting ada satu ya. Biar teman-teman bisa dengar, bisa lihat juga. Ini nggak perlu diartiin karena saya nggak. Oke. Kalau wakilnya ada sendonnya ya. Sendon kekawinnya. Ya. Masuk ke Palawakil. Semahulun ribet siriang mapan udah yang mencarakan kunang tato caritu ya makaning tan ke kening sod upur dia sumur daning caritu. Wah, luar biasa sekali ya. Kang Giang mau belajar ya, luar biasa. Mungkin teman-teman kalau mendengar secara langsung vibrasi dari suara yang keluar itu berbeda. Ya, itulah mengandung sebuah energi, sebuah mantra. Seperti itu rasanya tadi. Iya, kayaknya beda sekali ya. Kayaknya taksunya keluar kayak gitu. Jadi saya tadi udah merinding nih. Wah, luar biasa ini ya. Nah, jadi sering-seringlah kita podcast di sini supaya lebih banyak bisa teman-teman masyarakat Hindu siapapun ini yang tertarik di bidang seni dan budaya, mari kita ajakkan tidak hanya dari
lip service saja, dari bicara aja. Ayo mari dukung dengan memberikan komen. Siapa namanya, Satria punya YouTube kan? Nah, kasih tahu YouTube-nya. Channel YouTube-nya ada 2 ya. Yang untuk seni budaya itu ada yang namanya Satria Artawan. Ya, Satria Artawan, silakan di subscribe di sana ya. Kemudian dan untuk yang kedua itu ada yang di band. Ada band juga. Ada band juga. Berarti kita akan bahas sebentar lagi di sesi berikutnya, sesi yang kedua. Oke, kembali bersama saya Coach Wira. Jangan bilang-bilang di program podcast video Mantra Hati. Manajemen, transformasi harapan dan tindakan. Oke.